Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Koto 11 Tarusan, yang saya hormati Ibu Wakil SMP Negeri 7 Tarusan, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru UPT SMP Negeri 7 Koto 11 Tarusan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat dan rahmat-Nya lah pada hari ini kita dapat melaksanakan implementasi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang serba modern ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, langsung saja masuk kepada susunan acara kita. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Safrinan SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih dicurahkan rahmat dan berkahnya, sehingga dengan rahmat dan berkahnya itu kita hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Memelawati. Salam terhormat kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawakannya dari alam jahiliyah, dari alam yang tidak beradab kepada alam yang penuh peradaban seperti sekarang ini. Yang sangat kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan istimewa kepada Ibu Memelawati, calon guru penggerak angkatan ke-11, yang mana pada hari ini melaksanakan kegiatan diseminasi yang merupakan bagian dari pembelajaran selama menjadi calon guru penggerak. Topik yang disampaikan oleh Ibu Memelawati pada siang ini pada kita semua, yaitu diseminasi budaya positif, dan kita harapkan apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Memelawati bisa kita ketahui dan bisa kita terapkan di dalam berkehidupan di sekolah kita ini. Intinya nanti apa saja yang merupakan budaya-budaya positif dan bagaimana penerapannya, baik itu di kelas ataupun di lingkungan sekolah, sehingga budaya positif itu nanti menjadi suatu kebiasaan bagi kita, baik dalam pembelajaran, dalam bertingkah laku, dalam beraktivitas di sekolah yang kita cintai ini. Dan budaya positif itu sangat penting sekali kita terapkan di sekolah, karena banyak manfaatnya dengan mencontohkan
yang baik-baik terhadap siswa kita, yang positif terhadap siswa kita laksanakan di sekolah kita ini, dan hendaknya mendapatkan dampak yang baik pula terhadap pembelajaran dan perilaku kita siswa di sekolah kita ini. Dan kami harapkan pada Ibu Megawati dalam hal ini terus semangat, walaupun kami ketahui banyak tugas dan rintangan yang dihadapi. Jangan patah semangat dan jangan mundur satu langkah pun ke belakang. Kami sangat mensupport sekali kegiatan ini, dan hendaknya seberhasil Ibu Megawati nanti menjadi guru penggerak bisa mengubah warna sekolah kita ini. Dari warna yang dulunya agak suram, mungkin nanti warnanya terang benderang dengan penuh warna-warni, sehingga kita bisa bersemangat di sekolah kita ini. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila itu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Safriman SPD. Acara selanjutnya mengimplementasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Memelawati. Kepada Ibu Memelawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat izin beliau jualan kita dapat melaksanakan yaitu aksi nyata saya tentang budaya positif modul 1.4. Dan selanjutnya selawat beriring salam tidak lupa pula buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan buah pusaka untuk kita jadikan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang saya hormati Bapak Kepala SMPN Negeri 7 Koto 11 Tarusan, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMPN Negeri 7 Koto 11 Tarusan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMPN Negeri 7 Koto 11 Tarusan. Baiklah Bapak Ibu, dalam acara kita pada hari ini yaitu mengimplementasikan tentang disiplin budaya positif, yaitu mengenai diseminasi, membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif ini merupakan tugas saya sebagai guru penggerak. Jadi perkenalkan, di sini nama saya Memelawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana di sini saya akan membagikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini ya Bapak Ibu, kita akan mengimplementasikan dua hal, yaitu tentang pemahaman budaya positif dan juga penerapan budaya positif di SMP kita ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini, SMPN 7 Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya, Bapak Ibu, mungkin kita sudah mengenal apa itu kata-kata budaya dan kata-kata positif. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi, apa itu budaya Bapak Ibu?
Jadi di sini ya Ibu Bapak, perubahan paradigma ini untuk membangun budaya yang positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yaitu lingkungan yang aman. Bagaimana anak-anak kita belajar dengan rasa yang aman, kemudian nyaman. Yang rasa nyaman untuk datang ke sekolah Bapak Ibu, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materinya, kita sebaiknya kita melakukan permainan sedikit dulu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, untuk lebih semangatnya nanti, bagaimana kita menerima materi yang akan saya terapkan kepada Bapak Ibu. Jadi sekarang cobalah Bapak Ibu kepalkan tangannya. Bapak Ibu kepalkan tangannya. Bapak Ibu bayangkan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ini. Bagaimana Bapak Ibu menempel tangan ini sekuat tenaga supaya teman Bapak Ibu bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Bagaimana cara Ibu membuka kepalan tangan temannya? Bagaimana Bapak Ibu? Dengan cara menghati boleh, dengan cara memberi uang juga boleh, dengan cara mengkritik juga boleh, dengan cara menghukum juga boleh. Jadi sekarang bagaimana supaya kepala tangan teman kita ini bisa terbuka? Coba Bapak Ibu lakukan terhadap teman di sebelahnya. Apakah teman Bapak Ibu mau membuka kepala tangannya? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah mau temannya membuka kepala tangan Bapak Ibu? Coba Ibu bayangkan, ini sesuatu yang berharga di kepala tangan kita ini, yang tidak bisa orang lain membukanya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, apa Pak? Dikasih uang, coba Bapak lakukan. Apakah teman Bapak mau dikasih uang dengan mengatakan isu yang ada dalam kepala tangan kita ini Bapak Ibu? Ini sesuatu yang sangat berharga sekali. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Bisa? Jadi membuka kepala tangan teman kita itu Ibu, bukan kita tidak bisa membukanya. Kenapa? Karena dialah Bapak Ibu guru itu yang bisa membuka kepala tangannya sendiri. Seperti kita sendiri yang memegang kontrol, yaitu atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutupnya? Kepala tangan kita ini tergantung kepada diri kita. Karena ini sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita saat ini ya Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma belajar. Di sini perubahan paradigma belajar, Dr. William Clauser dalam kontrol teorinya menyatakan yang ada 3 perubahan paradigma belajar itu Bapak Ibu, yaitu ilusi guru perbedaannya Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar zaman dahulu dengan zaman sekarang Bapak Ibu. Bagaimana perubahan pembelajaran zaman dahulu kita sekolah dengan
kontrol terhadap diri kita. Begitu juga dengan murid kita, dia juga memiliki kontrol terhadap dirinya. Makanya sekarang kenapa banyak anak-anak kita yang tidak patuh lagi kepada gurunya, ya kan Bapak Ibu? Coba kita perhatikan di lingkungan sekolah kita saja, anak banyak yang tidak patuh terhadap gurunya karena mereka memiliki kontrol terhadap dirinya. Jadi kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga pemahaman yang salah Bapak Ibu, yaitu paradigma yang salah. Kita membuat anak merasa bersalah. Semakin kita membuat si anak merasa bersalah, maka dia akan semakin down dan mereka tidak akan mempercayai dirinya. Lanjut Bapak Ibu, yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga merupakan paradigma yang sangat paradigma yang harus kita ubah ini Bapak Ibu. Ini lebih parah lagi. Kita sebagai guru, kita lebih dewasa dari murid. Kita berhak memaksa mereka untuk melakukan apa sesuai dengan keinginan kita. Tentu ini bertentangan dengan apa yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Apa yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu? Ya, lanjut Bu Trisna Nirani, silakan. Siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi anak kita itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan si anak. Mungkin anak kita ada yang lebih pintar, ya Bapak Ibu, ada juga perkembangannya yang lambat untuk menerima pembelajaran dari kita Bapak Ibu. Lanjut, perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar ini, pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini Bapak Ibu, apa itu prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tahu prinsip dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ya, silakan Bu Trisna Handayani. Setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tumbuh kembangnya. Kemudian dalam perubahan paradigma belajar ini ada beberapa nilai-nilai kewajiban dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai kewajiban yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila? Ya Bapak Ibu, silakan, apa saja yang terdapat profil pelajar Pancasila itu nilai kewajibannya. Nilai kewajiban dari profil pelajar Pancasila itu ada 6 macam Bapak Ibu. Siapa yang bisa Bapak Ibu? Silakan. Bertakwa kepada Tuhan yang Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan penanganan kritis. Ya, terima kasih Bu Hari. Jadi perubahan paradigma belajar itu melalui profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai kewajibannya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, selanjutnya bergotong royong, dan yang keempat
dari Kemendikbudristek yang menerangkan bahwa berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri si anak atau peserta didik. Dalam hal ini ada 3 bentuk disiplin positif. Yang pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Sebaliknya, kita sebagai guru harus menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik, bukan kita memberikan ancaman terhadap peserta didik kita. Yang kedua yaitu peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri peserta didik kita? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri peserta didik kita. Kenapa? Bagaimana Bapak Ibu? Siapa? Bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri peserta didik kita? Misalnya, bagaimana Pak? Bisa Pak? Pak? Bisa? Cara menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri kita, tentunya dengan memberikan contoh dan suri teladan yang baik pada anak kita, baik dalam perilaku, dalam perbuatan dan perilaku. Jadi kita mencontohkan yang baik-baik terhadap kita, sehingga itu bisa bertanggung jawab terhadap diri kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kita menumbuhkan rasa tanggung jawab itu dimulai dari dalam diri kita dulu. Makanya anak akan memiliki rasa tanggung jawab yang baik terhadap dirinya. Contoh, misalnya anak kita datang terlambat ke sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas kita nanti, anak kita itu akan bertanggung jawab terhadap dirinya, tidak akan membuat kesalahan lagi. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman atau hukuman. Jadi kita bagaimana supaya anak didik kita ini tidak ada lagi ceritanya bully ya Bapak Ibu ya, seperti ini disogok, kasih ancaman dan juga hukuman. Ya, jadi disiplin positif ini bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik.
ekstrinsik. Ini nanti akan kita bahas selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Jadi menurut si Diana Gosen ini ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tadi kita sudah tahu ya Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu, apa itu motivasi ekstrinsik? Dorongan yang muncul dari luar. Motivasi yang dari luar diri si anak. Jadi yang dari tiga ini Bapak Ibu, yang manakah yang merupakan motivasi ekstrinsik? Satu dan dua. Jadi yang merupakan motivasi ekstrinsik itu yaitu 1 dan 2. Kenapa hal demikian Bapak Ibu? Itu tidak bertahan lama karena itu dari luar diri si anak. Mereka hanya ingin menghindari hukuman di sekolahnya, misal datang terlambat. Datang terlambat disuruh oleh guru untuk membersihkan WC ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang membersihkan halaman sekolah. Jadi untuk menghindari hal yang demikian, maka si anak tidak mau dia dihukum, makanya dia berubah menjadi dirinya, yaitu tidak mau dihukum oleh guru tersebut. Jadi itu hanya bertahan untuk sementara waktu saja. Kemudian motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik dulu? Yang muncul dari dalam diri si anak. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri anak yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu, apakah kebutuhan bertahan hidup untuk anak kita Bapak Ibu? Bagaimana kebutuhan dia bertahan hidup? Apa saja kebutuhan bertahan hidup itu apa saja? Dia bisa. Makan, kemudian minum, sandang dan juga apa? Pangan. Kemudian butuh kasih sayang. Anak kalau ingin butuh kasih sayang di sekolah, dia akan memberikan perhatiannya kepada kita. Bagaimana supaya guru mau memberikan perhatian terhadap dia. Jadi ini ada sebuah kisah Bapak Ibu. Ini Ibu Ani, guru kelas 7 di SMPN Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Agus melakukan setiap hari dia meminta bekal makanan siangnya terhadap teman-temannya? Kebutuhanmu kurang terpenuhi. Kebutuhan kurang terpenuhi. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kurang perhatian, kurang ekonomi, apa lagi? Sebaiknya kita sebagai Ibu Ani bagaimana? Ya, menelusuri. Ya, jadi itu menurut apa yang akan Anda lakukan seandainya situasi seperti Ibu Ani? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Bagaimana? Dia
Pak Sudi, ada jawabannya? Pak? Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut. Nah, jadi dalam konteks penerapan disiplin positif ini, Ibu, Bu Ani itu sebaiknya mencari tahu apa alasannya Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh si Agus. Ya kan Bapak? Bapak Ibu, kemudian jawaban si Agus ini karena dia lapar itu kebutuhan apa yang dipenuhi? Kebutuhan pangan. Kemudian jika dia karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, itu ada kebutuhan cinta dan kasih. Lanjut, apabila si Agus ini merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, menurut Bapak Ibu kebutuhan apa yang perlu diapakannya si Agus? Yaitu kebutuhan penguasaan. Apabila dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekas yang sama setiap hari, misalnya sambalnya terus tiap hari telur saja, sementara temannya sambalnya bervariasi, ada daging, ada ayam, ada ikan. Bapak Ibu, jadi kebutuhan itu kebutuhan kebebasan, dia menentukan pilihannya. Yang selanjutnya yaitu apabila Agus adalah karena iseng saja dia menikmati ekspresi wajah temannya, yaitu dia kebutuhannya yang terpenuhi adalah kebutuhan kesenangan terhadap dirinya. Kenapa kesenangan terhadap dirinya? Temannya marah sama dia, sementara dia merasa senang karena teman-temannya yang marah terhadap si Agus. Nah, posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kontrol restitusi ini Bapak Ibu ada 5 macam. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, yang kita posisi kontrol restitusi kita yang mana? Untuk itu mari kita perhatikan video berikut ini. Perhatikan saja itu posisi penghukum, posisi membuat rasa bersalah.
video pembelajaran tadi tentang posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer, yang mana di antara posisi kontrol restitusi ini yang pernah Bapak Ibu terapkan
silakan Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan saran untuk memberikan apa posisi kontrol yang kita pakai di sekolah kita ini setelah melihat video yang kita lihat tadi Bapak Ibu. Nah, kalau yang biasa saya terapkan di sekolah itu yang posisi nomor 5 manajer. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Bagaimana Bapak Ibu, posisi yang kontrol yang mana yang Bapak gunakan di sekolah kita ini? Yang mana? Silakan untuk jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari semua kejadian-kejadian yang telah kita lihat sehari-hari, bagaimana kita melakukan tindakan kepada anak kita di sekolah ini, saya rasa mungkin kebanyakan kita menggunakan posisi sebagai penghukum, selalu memberikan hukuman kepada siswa baik yang terlambat maupun nanti yang tidak upacara. Mungkin untuk kedepannya kita bisa membuat kegiatan kita itu berbeda lagi. Setelah mempelajari, setelah kita melihat video yang ada tadi, mungkin kita bisa membuat sebagai teman. Tapi kalau kita lihat, mungkin rasanya susah juga kalau kita terapkan sebagai teman di lingkungan sekolah kita ini. Mungkin kalau kita ambil posisi kita sebagai teman, saya rasa mungkin anak-anak kita mungkin lebih banyak lagi terlapaknya dari yang biasa. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ada lagi yang dari Bapak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat posisi kontrol restitusi dinyatakan terhadap anak-anak di SMP 7 kelas 1. Karakter individu setiap anak-anak pasti berbeda-beda, dan cara penanganan kontrol restitusinya kita tentu juga berbeda-beda terhadap perlakuan kita terhadap anak. Ibu, dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan tadi, dari awal sampai terakhir mengenai disiplin positif, disiplin positif ini, apakah ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, atau ada di antara Bapak Ibu yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita tentang konsep dalam modul budaya positif ini? Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang memberikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini tentang penerapan modul budaya positif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari pemaparan inspirasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu JGP Ibu Melawati, dari awal sampai akhir tadi merupakan sebuah yang sangat membantu sekali untuk menambah wawasan kita bagaimana budaya-budaya positif itu bisa diterapkan dalam pembelajaran dan sekolah kita ini. Dan kedepannya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Melawati, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah penyampaian itu mungkin agak cepat, ya, agak cepat, sehingga kebenaran dari yang disampaikan itu nanti tidak tersampaikan. Jadi akan diperlambat penyampaiannya dari yang disampaikan menurut slide yang ditampilkan itu.
Jadi dari PKP sangat bagus sekali, sangat menambah sekali wawasan kita, sangat bagus sekali bahwa yang perlu kita terapkan di sekolah budaya positif, dan ini tentunya akan menambah wawasan kita dalam hal seperti itu untuk membantu Bapak dan Ibu dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah terhadap anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah merefleksi pembelajaran kita tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Atau masih ada Bapak Ibu yang lainnya memberikan refleksi? Ya, silakan Bu Krisna Dayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang dijelaskan sama Bu Memel tadi, mungkin saya sudah paham, sudah mampu memahami tentang apa itu budaya positif dan bagaimana nanti penerapannya di sekolah ini, khususnya nanti di SMP Negeri 7 Kota Sumber Tarusan. Dan saya mengucapkan terima kasih Bu Memel sudah memaparkan materinya dengan cukup baik. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa membawa pengaruh positif untuk sekolah kita nantinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita cukupkan materi kita sampai di sini. Kalau ada salah jalan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Dayani. Berdasarkan implementasi dengan topik diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang telah dijabarkan sama Bu Memel tadi, saya sudah mampu memahami dan bagaimana nantinya kita bisa menerapkan budaya positif itu nantinya di sekolah kita, yaitu khususnya di SMP Negeri 7 Kota 11 Tarusan. Dengan pemaparan yang telah dijelaskan sama Bu Memel tadi, mudah-mudahan di sekolah kita ini kita bisa nanti menerapkan atau mengubah hal-hal yang selama ini belum bisa kita laksanakan, tetapi setelah pemaparan yang telah kita dengarkan dari Bu Memel tadi, semoga sekolah ini bisa melaksanakannya seperti materi yang dijelaskan tadi, seperti restitusi. Berarti kita bisa mengambil tentang manajerial, yaitu siswa nanti di situ diminta untuk bisa mengatur sendiri, bisa siswa merasa bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nidal Khairiyah akan menyimpulkan materi yang disampaikan oleh Ibu Memelawati tadi. Dari sekian banyaknya materi yang dijabarkan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa budaya hidup positif itu di sekolah emang baik diterapkan. Kemudian materi yang disampaikan cukup bagus, cukup menarik. Semoga kita bisa menerapkannya secara bersama-sama di sekolah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Srina Dewi, guru SMPN 7 Tarusan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Memelawati kita tadi, saya kira ada baiknya disiplin positif itu nanti kita terapkan di sekolah kita, supaya ada pembaharuan yang dapat kita gunakan atau kita ambil sisi positifnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alvaro, tahu kenapa kamu berada di sini? Ya Bu, tadi saya tidak memperhatikan bosan pada handphone. Betul sekali. Tadi lihat kamu sedang bermain game saat pelajaran berlangsung. Baiklah, ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan ini ada alasannya kan? Kenapa kamu melakukannya? Ya Bu, saya merasa bosan. Wajar saja, pasti seru bermain game sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain dan diri kamu sendiri. Teman-temanmu sedang belajar sehingga mereka merasa terganggu di sini. Kamu sendiri juga ketinggalan pembelajaran. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita yang kita sepakati. Dalam keyakinan kelas, kira-kira sikap mana yang belum kamu tunjukkan? Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Apakah ketika kamu bermain game tadi kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tapi kamu merasakan rasa senang ya? Menurut ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Ya Bu, saya mau. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya Bu, saya akan tidak akan mengulangi. Saya akan menghargai ibu dan teman lain dan tidak memberikan saya pelajaran. Sekali lagi saya mohon. Baiklah, ibu berharap Alvaro akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menghargai sesama teman dan guru. Sekarang Alvaro boleh keluar. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Sitiana Miko, kelas 8. Saya merasa senang diajak berdiskusi oleh Bu Memel. Walaupun saya melakukan kesalahan, tetapi saya tidak dihukum. Akan tetapi saya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Terima kasih Bu Memel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Aira. Aira, ibu guru tadi mendapat laporan dari teman-teman. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya membuang sampah lewat jendela Bu. Menurutmu membuang sampah sembarangan itu sebuah masalah apa tidak? Masalah Bu. Baiklah, di sini ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Ibu tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan sekarang, tapi mari kita bicarakan apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Iya Bu. Sebenarnya kenapa kamu melakukan membuang sampah lewat jendela? Saya malas berjalan membuang sampah pada tempatnya Bu. Oh begitu. Kira-kira menurut kamu hal tersebut perilaku yang baik atau tidak? Tidak Bu. Sekarang mari kita ingat kembali keyakinan kita yang belum kamu tunjukkan. Menjaga lingkungan kelas dan sekolah Bu. Nah, sekarang mari kita menindakkan keyakinan kelas kita untuk memperbaiki kesalahan kamu. Apa yang kamu lakukan? Saya akan mengumpulkan sampah tersebut Bu dan berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi Bu. Bagus, kalau begitu silakan kamu lakukan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga kamu menjadi lebih baik di kemudian harinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Febrianti, kelas 8. Tadi saya dipanggil oleh Bu Memel karena saya membuang sampah sembarangan. Saya merasa senang dan dihargai karena tidak dimarahi dan dihukum. Tapi saya diajak mencari solusi permasalahan saya. Akhirnya saya menyadari perbuatan saya salah dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Bu Memel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.